lagi ada di airport di Nice, Prancis. Kalau saya lihat ini di background airportnya masih sepi karena ini baru jam 5 pagi. Flightnya itu jam 6. Kita berapa lama ke Portugal? Flightnya 2,5 jam. Jadi lumayan jauh sih kalau menurut kalau travel di sini dari Nice ke Portugal 2,5 jam. Nah di sana kita bakal seru-seruan ya. Jadi kita hari pertama itu kita bakal tinggal di tenda. Jadi membaur sama nature. Terus abis gitu dari sana kita main-main ke kota di Faro. Faro itu di selatan Portugal, di pantai selatannya Portugal. Habis itu dari sana kita naik bus kita ke Lisbon, ke ibu kotanya. Kita main-main di sana, terus habis gitu kita ke Porto. Habis dari Porto kita balik lagi ke Nice. Nah ini kenapa pakai masker nih, karena emang pemerintah di Eropa, semua negara di Eropa udah mewajibkan pakai masker di tempat tertutup ya. Ngomongnya sih tertutup karena kalau terbuka lebih kayak ya udahlah, maksudnya nggak wajib tapi disarankan pakai gitu, tetap harus pakai sih, maksudnya tetap disarankan pakai bukan harus pakai ya. Jadi ini kita semua harus pakai masker di dalam untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi ini kita coba travel waktu masa pandemi. Yuk kita lihat prosesnya jalan-jalan gimana. Halo, jadi ini kita udah sampai di Faro Airport. Di sini baru jam 7:30. Jadi karena dia jamnya itu -1 dari negara Eropa lain. Jadi ini sekarang baru sampai di gara-gara social distancing di pesawat nih. Jadinya nanti keluar satu row biar lebih rapi, biar nggak ada sekat. Memang bagus nih kalau bisa diterapin di Indonesia juga nih. Setelah beberapa jam perjalanan akhirnya sampai juga. Ini tempatnya tidak bisa pakai public transportation, ternyata bisa pakai Uber atau pakai shuttle dari mereka, atau ya kalau mau sewa mobil itu bisa sih. Ini baru nyampe, terus ini banyak sarapan. Jadi kayaknya emang tempatnya ya, saya kasih lihat, tempatnya itu emang untuk para karavan gitu yang kayaknya emang tinggalnya sementara. Banyak tuh karavan. Oke, jadi sekarang langsung aja kita lihat tempatnya gimana. Ini kamar tidurnya, jadi bentuknya kayak tenda gitu. Terus isinya ada 2 tempat tidur sama ada colokan listrik, jadi masih bisa buat cas HP. Nah, yuk lanjut keliling-keliling lagi. Lagi ada di dalam tendanya, mereka bilangnya tipi. Jadi ini kita udah di tipi, dalam tipinya. Dan terus tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama orang yang tinggal di sini. Ternyata mereka itu ada 2 tipe ya. Pertama itu yang emang udah tinggal di sini lama, terus dia develop tempatnya. Jadi dia siapin bar lah, siapin tempat buat main, siapin ada meja pingpong bekas, ada misalkan ada barang-barang lain yang bekas yang didaur ulang, mereka yang bisa second hand gitu ditaruh sini. Ya emang buat kalau ada yang mau datang sini bisa main-main gitu. Nah, satu lagi itu ya yang cuma datang buat main-main. Biasanya mereka datangnya waktu weekend. Nah, jadi ini kan sekarang kita lagi weekend, jadi kemarin juga banyak tuh orang yang datang, orang yang internasional deh. Jadi hokinya itu mereka di sini international, jadi bahasa semuanya ngomong Inggris. Jadi ada yang kebanyakan tuh dari Jerman kayaknya.
Iya, banyak banget orang Jerman. Ya, orang dari Jerman mungkin bisa ada 6, bisa ada 7 kali. Tapi yang lainnya bisa ada yang lokal Portugal juga ada yang dari Brazil, ada yang dari Slovakia, ada yang dari Belanda, ada Iya, yang ada satu dari keluarga dari Belanda. ya satu keluarga dari Belanda, ada yang dari Austria, begitu deh. Jadi untungnya jadi semuanya ngomong Inggris, jadi kita baurnya juga gampang, nanya-nanya juga gampang semuanya. Terus mereka ramah banget. Emang mereka open banget, diajak ngobrol apa aja bisa. Kayaknya kelihatan emang mereka udah terbiasa ada orang baru yang mau ikut, ayo udahlah kita ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol. Bahkan mereka yang approach duluan. Iya, kemarin diajakin main catur. Iya. Main catur sama yang mungkin yang paling jago kali di sini, soalnya dia udah terkenal main catur terus, tapi ya kebantai habis. Terus pengalaman tinggal di sini juga unik. Jadi tuh beda sama kita yang biasa tinggal di kota itu. Jadi dari cara pikir orangnya juga beda, terus tempat tinggal di sini juga beda. Terus juga kemarin kita sempat ngobrol sama yang orang yang emang manage tempat ini. Jadi itu ternyata kenapa bisa ada tempat ini? Jadi tempat ini tuh jauh banget dari kota, itu mesti naik mobil. Jadi tuh lama udah bertahun-tahun sebelumnya itu ada petani yang beli satu lahan di hutan, dan itu masih hutan bebas gitu. Jadi nggak tahu beli atau enggak, pokoknya mereka bilang ada petani yang punya satu lahan di sini. Nah terus gede. Nah terus beberapa tahun kemudian pemerintah Portugal itu mau bikin tanah luas ini, tanah hutan ini sebagai taman nasional. Nah jadi karena petani itu udah punya tanah situ, jadi ya pemerintah Portugal nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya mereka akhirnya punya hutan yang sisanya untuk taman nasional. Lalu si petani ini jadi tetap punya lahan di sini. Nah jadinya si petani ini punya lahan gede. Nah terus ada satu kelompok orang gitu yang pecinta lingkungan gitu, dia dari Jerman kayaknya kelihatannya, yang si Anna. Ya. Ya. Nah dia jadi dari Jerman, dia pikir kayaknya kalau tinggal di sini enak gitu, bersatu sama lingkungan, bersatu sama alam. Nah, terus mereka jadinya udah mulai tuh develop tempat ini. Jadi mereka sewa ke petani itu, mereka sewa sekitar ya satu luasan gitu, mereka sewa. Lalu ya mereka develop, jadi mereka ganti tanahnya, misalnya mau bangun tempat yang untuk kaman living room gitu, mereka ya ambil kayu sendiri, beli kayu sendiri, ntar dia bangun sendiri, tanahnya diganti-ganti semua sama mereka. Bangun kamar mandi sendiri jadi di kayu-kayu gitu. Jadi semuanya benar-benar masih nature lah. Kita kayak down to earth banget kalau tinggal di sini. Jadi overall sih seru tinggal di sini. Jadi benar-benar beda lingkungannya. Jadi di sini jalan 5 menit nyampe hutan. Jalan 5 menit nyampe hutan. Jadi emang ada satu jalan setapak gitu di hutan. Emang kayaknya mereka buat tapi belum benar-benar develop jalan. Jadi kita bisa jalan ke hutan, nanti tembus di hutan, nanti ke pantai nyampe-nya. Tapi itu kira-kira 1 jam, satu setengah jam perjalanan gitu. Jadi ya kita mau jalan ke sana takut nyasar juga di hutan karena emang hutannya kagak ada jalan, nggak ada arahan gitu. Jadi orang sini juga bilang kalau mau ke sana hati-hati. Jadi karena ya mereka belum siapin jalan tuh gitu dan masih dirantai gitu. Tapi kalau emang mau explore, mau lihat hutan kayak gimana, itu bisa. Jadi kemarin nggak dilarang. Jadi ya tapi dibilang hati-hati aja, takutnya nyasar. Kalau nyasar susah kan nyarinya soalnya. Terus kalau kemarin itu sempet kita mau ke pantai. Jadi kan di pantai itu bisa lihat sunset katanya. Jadi kita sempat mau ke sana, tapi sunset itu kan di sini kalau udah summer gini jam 9 ya? Jam 9 malam. Kita kalau jalan ke sana mau nyampe sana kira-kira jam 9 kan, jam 7 lah, jam 7-7an gitu udah harus jalan. Terus nanti mau lihat sunset, mataharinya udah terbenam, kita baliknya setengah mampus. Itu ngelewatin hutan bener-bener kagak ada lampu apa-apa, jadi pakai senter. Jadi pikir udah jangan, bahaya. Ternyasar di hutan kan serem juga jadinya. Jadi sebenarnya sih seru juga overallnya tinggal di sini. Jadi kalau emang ada yang mau coba tinggal di sini, gue udah kasih linknya di deskripsi video ini. Kalau emang mau coba tinggal di sini boleh di Airbnb. Jadi semua transaksi aman. Jadi ya kalian
ke sana, kontak sama sana, kalian cobain sendiri deh, seru sih. Bener-bener beda sih, bener-bener beda sama tinggal di kota. Kayak bisa stargazing juga, pengalaman baru, oke, banyak deh, gitu ya. Jadi oke deh, habis ini kita juga mau pindah ke kotanya. Jadi sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Dadah. Jadi ini kita udah sampai di Faro City. Tadi kita habis dari TV itu kita udah sampai di sini, terus kita udah check in. Nah, ini sekarang kita udah lagi jalan nih, lagi di kota Faro City. Jadi Faro City ini tempat yang banyak speedboatnya ini. Ini lagi ada di square-nya. Jadi kenapa kita pertama kali pengen pergi ke Portugal itu karena kita dengar Portugal itu terkenal akan seafoodnya. Jadi dari semua kota di Portugal, terus kita dengar rekomendasi dari teman yang dari Spanyol, kan Portugal sama Spanyol itu negara sebelahan. Jadi dia bilang dia dulu ke Portugal makan seafood enak dan murah itu di Faro. Jadi ada 2 restoran yang direkomendasi. Nah itu kita nanti makan siang sama makan malam. Jadi siang sama malam langsung kita hajar seafood biar langsung kolesterol sekalian. Jadi ya gitu deh. Di situ nih, jadi kita udah mau jalan ke restoran seafoodnya. Yuk kita lihat nih. Katanya sih makanannya enak dan menarik juga. Saya lihat foto-foto di Google Maps-nya. Yuk langsung deh kita ke sana. Yo. Ini dia restorannya. Jadi namanya itu Restaurante Chef Branco. Desain interiornya unik sih, temanya laut-laut gitu. Nah, sampai juga nih pesanan kita. Jadi ini nama menunya Octopus Cataplana, atau bahasa Inggrisnya itu Octopus Seafood Platter. Nah, isinya nih banyak banget nih. Jadi guritanya dicampur sama udang dan kerang, banyak banget. Jadi yaudah deh, kita makan dulu ya, ngiler nih. Bon appetit. Ini ada toko menarik di Faro namanya Komor. Dia jual berbagai jenis ikan. Itu jenis ikannya itu dalam bahasa Portugis. Jadi ada banyak, ada salmon, ada sardin, ada tuna, ada macam-macam lah semua. Nah, ini dia juga bisa dibeli nih untuk souvenir. Jadi ada sebagian yang modelnya itu dengan tulisan tahun. Ini kayak contohnya ini dia juga di package dengan tahun 1960. Ini bisa dijadiin sebagai kado, misalkan untuk orang tua kalian yang lahir tahun 60. Ini juga bisa dibeli jadi untuk kado, tapi ya ikannya di package-nya dia tahun ini, bukan tahun 60. Ini juga ada tahun-tahun lain, ada 65, ada 68, ada 71. Nah, kalau jenis-jenis ikannya kayak 2 ini yang kiri itu petinga, itu bahasa Portugis dari small sardines, juga ada translatannya di situ, small sardines in olive oil. Yang sebelah kanannya itu dia smoked salmon in olive oil. Jadi ini 2 contoh yang ini, 2 contoh yang kita ambil. Jadi sisanya ada banyak banget, dia bisa dicek juga. Jadi dia juga ada produk yang lucu nih, dia sardin tapi dibungkusnya dengan gold bullion gini, kayak emas begini. Nah, jadi dia ini udah boneless, udah nggak ada tulangnya. Nah, terus dia juga ditaburin sama gold flake, jadi edible gold flake. Jadi itu apa sih namanya ya? Emas, kayak taburan emas gitu yang bisa dimakan. Nah, ini juga lucu nih produknya dia. Ini harganya 22 euro satunya. Ini juga bisa dibeli di Faro.
nextnya kita ke tempat makan lagi nih buat dinner. Nah ini nama tempatnya Ocalafar. Nah tadi kita udah pesen 2 macam ikan sama 1 kerang mix. Balik ke Airbnb, udah capek, udah keliling Faro hari ini. Ya tadi bisa lihat ya, kita sih hari ini udah benar-benar full seafood. Jadi tadi siangnya udah makan seafoodnya udah gila-gilaan, udah makan gurita, udah makan udang gede, kerang segala macam. Jadi malamnya kita istirahat deh, kita makannya tadi kerang sama ikan aja. Terus juga tadi makan sarden itu sebenarnya pertama kali kita makan sarden seger, bukan yang di kalengan. Itu ngurusin tulangnya ampun. Makan sejam. Iya, makan sejam. Itu sampai tokonya udah mau tutup, udah sampai restoran yang tutup. Itu udah sampai jendelanya udah ditutup-tutupin, udah mau tutup deh. Itu lama banget makan sarden, tapi enak sih sebenarnya. Itu bumbunya enak. Masaknya dia enak juga, kerang-kerangnya sarden. Terus tadi apa lagi kan? Golden fish ya, golden fish juga sebenarnya. Dorat. Dia dibilangnya sih dorat di sini, cuman nggak ngerti sebenarnya itu ikan apa. Itu juga enak. Mungkin ikan mas. Ikan mas raksasa. Ya jadi overall sih enak sebenarnya. Seafoodnya di sini segar, nggak amis sama sekali. Enak, benar-benar enak di sini sih. Tapi hari ini kita belum sempet explore semuanya, semua tourist attraction dari Faro. Kita juga cuman muter-muter keliling Faro City-nya. Cuman beberapa tempat. Dan juga tadi kita udah lihat ada tempat yang menarik yang di City Center, ada yang jual sarden kalengan, yang ada art-artnya di setiap kaleng. Itu juga bagus karena nggak cuman ada tulisan nama ikannya sama gambar ikan gitu. Dia ya itu bagus lah buat souvenir tuh. Kalau emang kalian lagi ke Portugal bisa lah beli itu. Terus mereka juga bikin packnya ada yang buat souvenir. Mungkin salah satu barang yang khas di Portugal. Terus dia juga sebenarnya ikannya nggak sarden doang. Ada salmon. Tadi yang banyak kita tadi lihat dia. ada salmon. Ada terus berapa? 10 ada? Ya, lebih dari 10, itu banyak banget. Ya tuh bagus deh. Iya, terus overall sih Faro unik. Walaupun kecil, awalnya rasanya nggak ada yang spesial banget, tapi di jalan-jalan di City Center itu banyak tempat yang kita lihat, yang kita ketemu. Dia jalanannya itu dibikin dari tile, jadi ubin-ubin kecil banget, disusun kayak mozaik, jadinya manis, terus cakep gitu. Iya, jadi dia ada pola-polanya gitu kan, ada warna hitamnya gimana, ntar ada warna, pola-pola itu bagus sih. Jadi lebih hidup sih kayaknya ya. Jadi nggak gitu doang, jadi nggak gitu bukan doang, aspal doang, nggak plain, bukan batu konblok yang biasa aja. Cakep sih itu emang. Sama Sama apa ya highlight gitu. hari ini, pantai sunset bagus. Pantainya nggak jauh dari kotanya, kayak kita tadi naik bis nggak nyampe setengah jam. Nggak nyampe setengah jam sih, ya cepet. Terus pantainya juga lumayan, dia pantainya panjang banget. Terus pasirnya tipe yang pasir putih, yang kalau diinjak empuk. Iya, halus, yang langsung jatuh gitu, langsung masuk kakinya tuh ya. Terus nggak terlalu rame. Iya sih. Iya. Itu termasuk pantai yang kalau ke situ mau ngapa-ngapain masih nyaman. Iya, kalau berenang juga soalnya kalau rame males juga sih kalau berenang. Tapi tadi yang berenang juga dikit sih. Jadi terus wifi juga enak buat berenang. Jadi emang pantainya bagus sih. Tapi kita kemarin sempat lihat di Google Maps, sebenarnya gambarnya kurang menarik sih. Iya, tapi ternyata
karena ngejar sunset ke sana. Lihat bagus juga ya. Lumayan kok. Iya, sunsetnya juga dapat hari ini. Tadi. Terus cerah karena cerah hari ini panas banget. Ya, jadi sunsetnya juga bagus banget. Oke deh kalau gitu, udah gitu aja hari ini. Jadi kita udah capek keliling, besok juga mau pindah ke Lisbon pagi-pagi keretanya. Jadi mau istirahat dulu, mau mandi, terus habis itu tidur. Oke deh. Ciao. See ya. Sih menarik karena ikannya emang mungkin fresh ya, karena tadi makan ikan sih. Mana ada kalengan sarden fresh, bro? Baru ditepuk. Harusnya enak sih maksudnya. Harusnya enak ya. Ayo ulang.